Cerita ini dimulai 1300 tahun yang lalu, di tengah pertempuran sengit di Tanah Tandus, para prajurit menghadapi pasukan monster kecil yang tak ada habisnya. Salah satu prajurit berteriak putus asa bahwa monster-monster itu terus muncul satu persatu tanpa henti. Seorang wanita berambut gelap menyadari bahwa iblis malapetaka telah mulai bertelur, dan seorang prajurit berambut merah menjawab dengan nada penyesalan bahwa kali ini pun mereka tidak berhasil tepat waktu. Prajurit berambut merah itu pasrah pada situasi, mengatakan bahwa itu tak terhindarkan, dan seperti biasa, mereka harus mengorbankan nyawa semua orang untuk menyegel iblis itu. Pada saat itu, sebuah suara tiba-tiba menyela mereka, menegaskan bahwa pengorbanan ini tidak akan diperlukan. Seberkas energi biru raksasa melesat, memusnahkan semua monster dalam satu serangan dahsyat. Seorang pria misterius berambut hitam dengan raut wajah percaya diri muncul, bertanya kepada para prajurit dengan heran mengapa mereka bersusah payah melawan lawan-lawan sepele seperti itu. Wanita itu segera mengenalinya dan memanggil namanya, Liam. Rekan-rekannya menatapnya dengan bingung, bertanya-tanya tentang sifat serangan luar biasa yang baru saja mereka saksikan. Salah satu dari mereka berkomentar bahwa kemampuan Liam selalu luar biasa, tetapi apa yang baru saja dia lakukan dengan melenyapkan semua anak iblis dalam satu serangan berada di level yang sama sekali berbeda. Ketika salah satu prajurit mulai menanyainya, Liam dengan bangga mengumumkan bahwa dia telah merebut kemampuan nomor 108 dan menjadikannya miliknya, membuat teman-temannya dalam keadaan syok total. Meskipun serangannya yang kuat sebelumnya, monster terus muncul dari celah di tanah. Liam terkejut bahwa monster-monster itu masih muncul dalam jumlah yang begitu besar, jadi dia melepaskan gelombang energi lain. Rekan-rekannya terkejut oleh kekuatan luar biasa yang dilepaskan Liam. Liam menyatakan bahwa dia telah menjadi raja absolut yang mampu melakukan segalanya setelah mendapatkan 108 kemampuan, dan dia memerintahkan yang lain untuk bersembunyi di belakangnya, menegaskan bahwa dia akan mengalahkan iblis malapetaka sendirian. Liam mendekati sebuah lubang raksasa tempat iblis malapetaka yang sangat besar muncul, menelurkan telur dalam jumlah yang sangat banyak. Liam menyatakan bahwa dia tidak bisa membiarkannya menghasilkan monster pemakan manusia dalam jumlah sebesar itu, lalu melancarkan serangan kuat seperti tali emas, bersumpah untuk menarik iblis itu dari sarangnya, dan kemudian menyeretnya keluar dari lubang. Wujud penuh iblis malapetaka terungkap, makhluk mengerikan, sangat besar, dan menjijikan. Monster itu menembakkan seberkas energi ungu sebagai serangan. Liam melancarkan serangan balasan untuk memblokir serangan yang ditujukan padanya. Kedua serangan itu bertabrakan, menghasilkan ledakan besar. Liam menghadapi iblis yang muncul setiap 300 tahun, memberitahunya bahwa ajalnya akan tiba di sini. Sejak awal sejarah, manusia terus melawan makhluk-makhluk mengerikan ini dan monster yang mereka lahirkan. Mereka yang berjuang untuk memusnahkan iblis malapetaka disebut unit 100 orang. Para prajurit unit ini bereinkarnasi setiap 300 tahun, bertepatan dengan kebangkitan kembali iblis malapetaka, dan mereka selalu menyegelnya dengan mengorbankan nyawa mereka sendiri. Tapi Liam menyatakan bahwa tindakan setengah-setengah seperti penyegelan adalah masa lalu, dan bahwa dia sendiri yang akan memusnahkan iblis itu. Dia bermaksud mempertaruhkan segalanya pada serangan ini karena dia hanya bisa melepaskan kekuatan dahsyat dari semua 108 kemampuannya sekali saja. Tetapi pada saat genting, dia diserang secara licik dari belakang. Liam jatuh ke tanah, anggota tubuhnya terpotong, penyerang mendekatinya dan menjambak rambutnya. Liam melihat bahwa penyerangnya adalah rekan berambut merahnya, S1MCH Pronunciation Gradi. Dia bertanya dengan tidak percaya mengapa dia melakukannya. S1MCH Pronunciation Gradi mengungkapkan pengkhianatannya, menyatakan bahwa dia tidak bisa membiarkan iblis malapetaka dibunuh dan bahwa dia akan merebut 108 kekuatan itu untuk dirinya sendiri. Untuk memastikan Liam tidak akan pernah kembali melalui reinkarnasi, S1MCH Pronunciation Gradi memberitahunya bahwa dia akan mengutuknya dengan keabadian. Kemudian dia menyerangnya dengan brutal dan mulai mencuri semua kekuatan Liam, mengejek sang raja absolut dan menyebutnya menyedihkan. Setelah itu, S1MCH Pronunciation Gradi dan rekan-rekan pengkhianatnya mengumumkan bahwa mereka akan menyegel Liam di jurang maut bersama iblis itu. Mereka melemparkannya ke dalam lubang tempat monster itu muncul. Liam menatap rekan-rekannya untuk terakhir kalinya yang menyambut kejatuhannya dengan senyum licik setelah mengkhianatinya. Mereka menggunakan segel sihir untuk menutup lubang itu dan S1MCH Pronunciation Gradi menatap segel itu dengan puas. Kemudian rekan-rekan Liam mulai menghilang setelah mengorbankan diri mereka untuk menyegel Liam dan monster itu bersama-sama. Di kedalaman jurang maut, Liam menyadari bahwa rekan-rekannya tidak pernah menginginkan kedamaian sejati, tetapi mengorbankan semua orang untuk menyegalnya bersama iblis. Dia mulai bertanya-tanya mengapa. Sampai pada teori bahwa kebangkitan berkala iblis itu pasti menguntungkan bagi mereka. Liam pasrah pada nasibnya. Menyadari dia akan menghabiskan waktu yang lama dengan entitas iblis ini, iblis malapetaka mendekati Liam, mengangkat cakarnya hingga tepat di depan wajahnya. Liam menyapa iblis malapetaka dengan jijik, bertanya apakah ia bertindak dengan bangga dan agung, lalu menambahkan dengan sinis bahwa makhluk dengan kecerdasan terbatas seperti itu tidak berhak melakukannya, dan bahkan menegaskan bahwa perilaku sadisnya sudah sangat buruk hingga menjadi penghinaan bahkan untuk Paneko. Di dalam jurang, iblis malapetaka dan anak-anaknya terus menyiksanya dengan segala cara. Seperti yang dinyatakan oleh pengkhianat S1MCH Pronunciation Gradi, Liam telah dikutuk dengan keabadian. Jadi tidak peduli apakah isi perutnya dicabik-cabik atau dagingnya dimakan,
tubuhnya akan langsung beregenerasi, memaksanya menanggung siksaan tanpa akhir. Setelah 1200 tahun penderitaan ini, adegan berlanjut. Liam bersumpah bahwa tidak peduli berapa ribu tahun berlalu, balas dendamnya tidak akan pernah goyah. Dia bertekad untuk tidak menyerah pada pengkhianat, pada takdir, atau pada siksaan ini, bersumpah bahwa dia pasti akan bangkit kembali dan membuat iblis itu tunduk padanya. Tetapi di saat putus asa, setelah diliputi oleh rasa sakit yang tak berkesudahan, Liam memohon kematian. Pada saat itu, dia mendengar suara misterius memanggil, Tuan Liam, dan memanggil jiwanya untuk kembali ke wadah yang baru. Dan jiwanya ditarik dari jurang maut ke dalam cahaya terang. Ketika sadar, dia mendapati dirinya berada di tubuh baru dan merasa jijik dengan kotoran yang mengelilinginya dan sangat lemah sehingga dia tidak bisa berdiri. Dia mendengar orang lain berbicara dan menyebut tubuhnya sebagai Kai. Orang-orang ini mengejeknya dan salah satu dari mereka bertanya-tanya apakah dia sudah mati, yang dijawab oleh yang lain bahwa dia tidak akan menjadi pembunuh untuk orang seperti Kai. Ketika mereka mendapatinya masih hidup, mereka memutuskan untuk menghukumnya karena membuat mereka khawatir dengan menenggelamkannya di kolam lagi. Ketika Kai terbangun, dia mendapati dirinya dikelilingi oleh orang-orang aneh dan hanya bisa bergumam dengan heran. Ya Tuhan, siapa orang-orang ini? Tetapi ingatan tiba-tiba menyerangnya, dan adegan para perundung yang menyiksanya kembali ke benaknya. Mereka menjambak rambutnya dan dengan kasar menenggelamkan kepalanya ke dalam air. Kemudian seseorang bernama Joshua turun tangan, mengatakan bahwa mereka terlalu lunak. Dia mengeluarkan sebuah botol kecil dan berkata akan menunjukkan cara yang benar. Menjelaskan bahwa siapapun yang dibius dengan zat ini akan melakukan tarian paling aneh yang pernah ada. Meskipun Kai memohon agar mereka berhenti, memperingatkan bahwa obat itu membuat ketagihan, Joshua memerintahkan yang lain untuk menahan Kai. Kai melawan dan memohon mereka berhenti, tetapi mereka menyuntikkan obat itu ke lengannya. Seketika, tubuh Kai mulai kejang tak terkendali. Kai mencoba menahan mual, tetapi dia tidak bisa menahannya dan muntah hebat. Para perundung menertawakan gerakannya yang aneh sementara Joshua memerintahkannya untuk menari seperti boneka tali. Setelah kejang-kejang sesaat, tubuh Kai ambruk ke tanah. Para perundung tertawa terbahak-bahak, mengejek Kai. Tapi penderitaan Kai belum berakhir. Saat Joshua berdiri di atasnya dan bertanya siapa yang mengizinkannya istirahat, lalu menendangnya saat dia ingat bagaimana Joshua berdiri di atasnya saat dia pingsan, dengan sinis memerintahkannya untuk bangun dan terus menari sampai mati. Adegan kembali ke masa kini. Saat Kai terbaring di tanah, ingatan yang menjijikan muncul di benaknya dan dia menyadari realitas situasi yang dihadapinya. Salah satu perundung besar menjadi marah karena gumaman Kai dan bertanya dengan jijik apa yang baru saja dia katakan. Tiba-tiba, senyum percaya diri menyebar di wajah Kai saat dia masih di tanah, yang memprovokasi perundung itu yang kemudian mencengkeram pakaiannya, berteriak di wajahnya dan menuntut untuk mengetahui alasan senyum itu. Dalam gerakan cepat, Kai mencengkeram pergelangan tangan perundung itu dengan kekuatan yang mengejutkan dan menyadari bahwa meskipun dia belum sepenuhnya memahami situasinya, satu fakta sangat jelas. Mereka yang di depannya tidak lain adalah sampah. Dengan nada yang tidak lepas dari tantangan dan mata yang bersinar dengan kilatan balas dendam, Kai menambahkan bahwa sampah harus menerima hukuman mereka, bertanya apakah mereka tidak setuju. Kata-kata Kai membuat marah perundung yang lebih besar, yang dengan kasar mencengkeram kerahnya dan meneriakinya, terkejut bahwa dia berani menyebut mereka sampah dengan begitu kurang ajar. Kai tidak menghiraukan ancamannya, sebaliknya memusatkan semua perhatiannya untuk merasakan kekuatan sihir yang terpendam di tubuh barunya, hanya untuk menemukan dengan kecewa bahwa itu hanyalah kekuatan es yang lemah. Sementara itu, perundung itu melayangkan pukulan kuat ke arahnya, bersumpah untuk menunjukkan arti sebenarnya dari rasa sakit. Tetapi sebelum pukulan itu mencapai sasarannya, Kai menyelimuti lengannya dengan es dan menahan pukulan itu dengan bilah es tajam yang terbentuk di sekitar lengannya. Perundung itu menatap dengan kaget, tidak percaya apa yang dilihatnya, dan bertanya-tanya tentang kebenaran transformasi mendadak pada Kai ini. Dengan senyum licik, Kai memberitahunya bahwa dia tidak akan bisa melarikan diri sekarang. Kemudian mengayunkan lengannya yang tertutup es dan memberikan pukulan telak kepada perundung itu, menjatuhkannya ke tanah saat dia berteriak kesakitan. Kai berdiri di atas lawannya yang kalah, menyebutnya menyedihkan sementara perundung itu mengerang di tanah karena rasa sakit yang hebat. Sisa perundung menyaksikan adegan itu dengan syok dan ketakutan mutlak, bertanya-tanya bagaimana Kai tiba-tiba menjadi begitu kuat. Kai menyadari pada saat itu bahwa pemilik asli tubuh ini tidak tahu cara menggunakan kemampuannya dengan benar. Meskipun menang, dia merasa tubuhnya masih sangat lemah. Bahkan setelah memukul lawannya dengan sekuat tenaga. Ketika perundung lainnya melihat apa yang terjadi, rasa takut menguasai mereka dan mereka mulai melarikan diri. Kai mengulurkan tangannya dan melepaskan kekuatan esnya, yang mengejar para buronan itu dan menghentikan mereka. Kemudian dia dengan tenang mendekati mereka dan berkata, dan sekarang, dan mulai berpikir tentang bagaimana dia akan menangani mereka. Dia berdiri di depan salah satu dari mereka dan memerintahkannya untuk melepaskan pakaiannya dan menyerahkannya, menjelaskan dengan jijik bahwa pakaiannya saat ini berbau rawa. Kemudian dia menoleh ke perundung lain dan mengatakan bahwa jaketnya akan menjadi handuknya. Setelah mengenakan pakaian bersih dan mendapatkan apa yang diinginkannya, dia melirik para perundung yang ketakutan. Mengatakan itu sudah cukup. Kemudian berbalik dan mulai berjalan pergi, meninggalkan mereka dalam keadaan syok dan terhina.
Setelah Kai meninggalkan para perundung dalam keadaan syok, dia memandang mereka saat mereka gemetar ketakutan dan berpikir dalam hati bahwa dia mungkin akan menenggelamkan mereka semua di rawa. Ketakutan terlihat jelas di wajah mereka. Dan salah satu dari mereka membungkuk, memohon, dan menyatakan bahwa mereka telah jera dan meminta maaf atas tindakan mereka, memohon pengampunannya. Tapi Kai menjawab dengan dingin, bertanya apa yang mereka bicarakan, dan mengingatkan mereka bahwa mereka telah merenggut banyak nyawa. Kemudian dia menegur mereka, mengatakan bahwa hanya berpikir bahwa permintaan maaf saja bisa membuat mereka dimaafkan adalah hal yang sangat egois. Dalam upaya putus asa untuk membersihkan diri, pemohon itu berlutut dan menyalahkan segalanya pada Joshua, mengklaim itu bukan kesalahan mereka dan bahwa Joshua lah yang memberi mereka perintah dan mereka tidak bisa membantahnya. Kai teringat nama Joshua dan menggambarkannya dalam benaknya sebagai bajingan kecil. Perundung itu melanjutkan pengakuannya, menjelaskan bahwa bahkan ide permainan, keturunan Liam, yang mereka targetkan pada Kai adalah gagasan Joshua. Nama permainan itu menarik rasa penasaran Kai. Jadi, dia menuntut penjelasan dari perundung itu. Dengan tatapan marah dan nada memerintah, dia memerintahkan si perundung untuk menjawab pertanyaan sialan yang dia ajukan, dan perundung itu segera setuju dengan ketakutan. Perundung itu mulai menjelaskan, mengatakan bahwa keturunan Liam adalah permainan yang diwariskan di antara para siswa Akademi Sihir Kerajaan, dan siapapun yang terpilih menjadi keturunan pengkhianat Liam Hale akan dihukum oleh semua siswa Akademi dengan berbagai cara. Mendengar namanya, Liam Hale, Kai membeku di tempat. Perundung itu terkejut dengan reaksinya dan memberitahunya bahwa bahkan anak-anak pun tahu kisah kekalahan pengkhianat Liam Hale, yang merupakan penjahat paling terkenal di masanya dan dikalahkan oleh 99 pahlawan. Liam menyadari bahwa mereka yang dia sebut para pemenang palsu telah sepenuhnya memalsukan sejarah dan dengan senyum licik, Liam memutuskan bahwa sejarah ini harus diperbaiki. Setelah itu, Liam memaksa para perundung untuk membawanya ke tempat tinggalnya. Tempat itu seperti reruntuhan, yang membuat para perundung bertanya-tanya dan berbisik mengapa dia memaksa mereka menemaninya ke rumahnya yang bobrok. Liam menoleh ke arah mereka dan mengatakan mereka bisa kembali sekarang, tetapi memperingatkan bahwa ini bukanlah akhir. Ketika Liam sampai di pintu tempat tinggalnya, seorang pria berjas formal keluar, bertanya-tanya apakah Yang Mulia sudah kembali. Liam menyadari dari cara pria itu memanggilnya bahwa tubuh yang sekarang dia huni adalah milik seseorang dari keluarga kerajaan. Tapi dia memperhatikan bahwa tidak seperti ingatan yang jelas tentang perundungan, dia tidak bisa mengekstrak informasi lain dari pikiran tubuh ini, seolah-olah otaknya menolak ingatan itu. Jadi, dia menoleh ke pria itu dan bertanya langsung tentang asal-usul Kai. Pria itu menjawab bahwa Kai adalah pangeran ke-8 kerajaan. Liam bertanya mengapa dia tidak tinggal di istana seperti anggota keluarga kerajaan lainnya, dan pria itu menunjukkan bahwa ada keadaan khusus yang menghalanginya. Liam bertanya-tanya dalam hati bagaimana para sampah itu berani memperlakukan seorang pangeran dengan cara yang begitu memalukan. Liam memutuskan untuk mengesampingkan masalah para perundung ini untuk saat ini, mencatat bahwa tubuh Kai menderita malnutrisi yang jelas. Saat dia akan masuk, kepala pelayan memanggilnya, memintanya untuk menunggu. Kepala pelayan menyusulnya dan bertanya dengan prihatin apa yang telah terjadi padanya, menunjukkan bahwa dia tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Awalnya, Liam curiga, bertanya-tanya bagaimana seorang pelayan biasa berani mempertanyakan kata-kata dan tindakan anggota keluarga kerajaan, dan apakah ini penghinaan terhadap Kai. Tapi dia segera menyadari dari tatapan pria itu bahwa itu tidak lain adalah keprihatinan yang tulus. Liam memutuskan untuk berterus terang. Dia berpikir dalam hati bahwa dia tidak pernah bermaksud untuk bertingkah seperti Kai yang asli. Dan dengan jujur, dia memberitahu kepala pelayan yang terkejut bahwa Kai yang dia kenal sudah mati, meninggalkan pria itu dalam keadaan syok dan tidak percaya. Kemudian dia memerintahkannya untuk menganggap dirinya mulai saat ini adalah pelayan orang lain. Kemudian, saat Liam sedang tidur di kamar tidurnya yang mewah, dia bermimpi yang membawanya kembali ke 2100 tahun yang lalu. Dalam mimpi itu, dia dan rekan-rekannya sedang melawan monster, dan seorang gadis memanggil S1MCH Pronunciation Gradi, yang dianggapnya sebagai kakak laki-lakinya. S1MCH Pronunciation Gradi, prajurit berambut merah itu, meragukan kemampuan mereka untuk menang, percaya bahwa masih terlalu dini bagi mereka. Tapi rekannya, Mina, mendesaknya untuk tidak mengatakan itu. Tiba-tiba, monster besar menyerang S1MCH Pronunciation Gradi dan menusuknya dengan ganas, melemparkannya ke udara sementara Mina meneriakkan namanya dengan ketakutan. Kemudian monster itu berbalik ke arah Mina dan menangkapnya, dan S1MCH Pronunciation Gradi yang terluka berteriak padanya, menyuruh monster itu berhenti dan tidak menyakitinya. Pada saat genting itu, seberkas energi besar melesat dan menghancurkan monster-monster itu, dan Liam muncul, mengumumkan bahwa dia datang tepat waktu. Liam memandang S1MCH Pronunciation Gradi yang terluka dan memberitahunya bahwa dia nyaris tidak selamat. S1MCH Pronunciation Gradi tidak bisa mempercayai matanya dan bertanya pada Liam apakah dia datang untuk menyelamatkan mereka dan merasa malu karena bertindak sendiri dan meskipun telah menyatakan bahwa dia tidak akan mengandalkan bantuan Liam. Liam mengabaikan harga dirinya, menggambarkan kata-katanya sebagai kekanak-kanakan dan mulai menggunakan sihir untuk menyembuhkannya, meyakinkannya bahwa tidak ada masalah sekarang. Kemudian dia bertanya tentang kondisi Mina dan mengingatkan S1MCH Pronunciation Gradi bahwa dia sedang dalam perjalanan untuk mengumpulkan bahan penguatan untuk mereka.
S1MCH Pronunciation Gradi merasa berterima kasih dan mengakui bahwa meskipun Liam terkadang membuatnya marah, dia telah menyelamatkan nyawanya dan Mina. Dia meraih tangan Liam, bersumpah bahwa dia tidak akan pernah melupakan utang budi ini. Liam terbangun dari mimpinya, menyadari apa yang harus dia lakukan. Dia duduk di tempat tidurnya, bertekad untuk mengejar para bajingan tak tahu terima kasih itu dan memaksa mereka mengembalikan kekuatan yang telah mereka curi darinya. Tapi dia berpikir bahwa sebelum hal lain, dia harus menyatakan rasa terima kasihnya kepada Kai, yang telah memberinya tubuh ini sebagai wadahnya. Keesokan paginya, kepala pelayan menyapanya dan memberitahunya bahwa sarapannya sudah siap. Ketika dia duduk di meja makan, dia mendapati bahwa makanannya adalah menu sederhana yang sama yang disajikan kemarin. Liam mencicipinya dengan jijik dan berpikir dalam hati bahwa rasanya tidak enak. Kepala pelayan menjelaskan bahwa makanan disiapkan olehnya secara pribadi dan dia tidak terbiasa memasak, menambahkan bahwa tidak ada orang lain di istana untuk membantunya. Liam memandang makanan sederhana itu dan berpikir sinis dalam hati bahwa dia tidak percaya ini adalah kehidupan keduanya. Kepala pelayan mulai meminta maaf atas kualitas makanan yang buruk, tetapi Liam memotongnya, mengatakan bahwa dia tidak perlu meminta maaf selama itu bukan kesalahannya. Meskipun demikian, Liam menekankan perlunya memperbaiki situasi makanan sesegera mungkin. Keesokan harinya, saat Liam sedang berjalan menuju akademi, dia mendengar para siswa di sekitarnya berbicara tentang belajar sejarah sihir dan bertanya-tanya dalam hati bagaimana dia akan menemukan musuh-musuh KI di tempat ini. Dia baru saja selesai berpikir ketika sekelompok siswa yang dipimpin oleh Joshua menghalangi jalannya. Joshua menyambutnya dengan mengejek, bertanya-tanya apakah dia akhirnya memutuskan untuk datang ke sekolah. Liam segera menyadari bahwa ini adalah Joshua, orang yang telah merundung Kai. Joshua berkata bahwa dia mendengar Kai telah menghajar teman-temannya kemarin dan menambahkan dengan senyum provokatif bahwa dia sudah keterlaluan. Kemudian dia menoleh ke siswa lain dan menghasut mereka, mengatakan bahwa tidak masuk akal bagi keturunan Liam untuk berani melawan dan bahwa mereka tidak bisa membiarkan masalah ini berlalu. Para siswa dengan antusias setuju dengannya, berteriak bahwa perlawanannya adalah sebuah kelancangan yang harus dihukum dan bahwa mereka akan memberinya pelajaran agar tahu diri. Joshua memerintahkan mereka untuk menyerangnya seperti yang biasa mereka lakukan. Para siswa menyerang Liam, tetapi bukan dengan pukulan, melainkan dengan melempari dia dengan batu. Mereka mengejeknya saat dia berdiri membeku di tempat, bertanya-tanya apakah dia begitu takut sampai akan mengompol. Pada saat itu, saat Liam diam, darah mulai mengucur dari kepalanya, dan dia menyadari dalam hati bahwa inilah rasa sakit yang selama ini ditanggung oleh Kai. Tiba-tiba, para siswa yang tadinya melempar batu berhenti, ketakutan oleh tatapan tajam Liam. Joshua berteriak marah pada mereka, bertanya siapa yang menyuruh mereka berhenti, tetapi mereka gemetar ketakutan, tidak bisa menjawab. Ketika Joshua melihat bahwa para pengikutnya telah gagal, dia memutuskan untuk mengambil alih dan mengatakan pada Liam bahwa dia akan menghajarnya. Dia memanggilnya sampah dan bergegas ke arahnya untuk memukulnya, meneriakinya untuk tahu batasannya. Tetapi ketika tinjunya bertabrakan dengan tangan Liam hancur dengan mudah. Liam teringat bahwa tubuh barunya rapuh. Liam segera menyembuhkan tangannya dan berkata tidak ada masalah. Para penonton melihat dengan kaget, tidak percaya dia telah menyembuhkan dirinya dengan begitu mudah. Joshua mengangkat tangannya dan memanggil Liam bajingan menyebalkan saat dia memanggil bola api di tangannya. Kemudian dia melancarkan serangan api besar, meneriakinya untuk mati. Dengan tenang, Liam mengangkat tangannya dan menciptakan perisai es yang dengan mudah memblokir serangan api itu. Ketika serangan api Joshua bertabrakan dengan perisai es, apinya terpantul kembali ke arah Joshua, membuat Joshua dan teman-temannya terlempar ke udara. Mereka semua jatuh ke tanah tak sadarkan diri sementara sisa siswa menyaksikan adegan itu dengan syok total. Liam berdiri dengan tenang dan berkomentar bahwa tidak ada perlawanan sama sekali. Pada saat itu, seorang pria gemuk, tampaknya salah satu guru, muncul dan bertanya pada Kai Asher apa yang sedang dilakukannya, menuduhnya menyebabkan masalah. Dengan tatapan sombong, guru itu menambahkan bahwa sepertinya Kai perlu lebih banyak bimbingan. Liam memprotes, mengatakan bahwa merekalah yang memulai perkelahian. Tapi guru itu sama sekali mengabaikan kata-katanya dan memerintahkannya untuk tidak membantah dan segera mengikutinya. Saat guru itu membawa Liam pergi, siswa lain mulai berbisik. Seseorang berkata bahwa Kai pantas mendapatkannya, sementara yang lain dengan sinis bertanya-tanya berapa minggu yang dibutuhkan untuk pulih kali ini dan menawarkan untuk bertaruh. Tiba-tiba, Liam merasakan sakit kepala yang tajam dan tiba-tiba, dan dalam sekejap, dia melihat ingatan tentang Kai yang asli dibawa pergi dan disiksa oleh guru yang sama. Liam menyadari bahwa rasa sakit ini adalah ingatan dari Kai yang asli, dan bahwa guru ini adalah salah satu dari mereka yang telah menyakitinya di masa lalu. Guru itu menyela pikirannya, memarahinya karena lamban dan menegaskan bahwa pemalas perlu didisiplinkan. Liam menatapnya dengan dingin dan berpikir, disiplin, ya? Baiklah kalau begitu. Kemudian senyum menakutkan muncul di wajahnya saat dia bersumpah bahwa dialah yang akan meluruskan situasi busuk ini dan menghajarkannya dari guru itu. Guru itu membawa Liam ke kantornya dan mengunci pintu dengan rapat, mengingatkannya bahwa dia telah memberinya bimbingan komprehensif baru 3 hari yang lalu. Namun, dia sudah menyebabkan masalah lagi. Kemudian dia mulai menghinanya, memanggilnya bangsawan palsu dan orang mesum yang menikmati hukuman fisik. Guru itu melanjutkan ejekannya,
mengatakan bahwa bau pecundang rendahan terpancar darinya, dan ini wajar dari seseorang yang membawa darah seorang pelacur dan kerajaan yang jatuh. Dia menyimpulkan dengan mengatakan bahwa tidak ada yang lebih cocok daripada Kai untuk menjadi keturunan Liam saat dia bersiap untuk mengikatnya dengan sihir. Penahan energi ungu muncul di sekitar pergelangan tangan dan pergelangan kaki Liam, lalu dia menjepitnya ke dinding, tetapi dia berhenti tiba-tiba, bertanya-tanya dengan bingung mengapa Liam tidak menangis dan berteriak seperti biasa. Dia mengejeknya, mengatakan bahwa yang dia bisa hanyalah merengek dan memohon pengampunan. Guru itu merasa ada sesuatu yang aneh. Dia memperhatikan bahwa Liam tidak gemetar sama sekali dan bertanya-tanya apakah pikirannya akan hancur. Guru itu merasa bosan dan mengambil gada berduri, mengungkapkan kekecewaannya karena dia pikir tidak ada permainan yang lebih baik daripada KAI untuk menghilangkan stresnya. Dengan senyum sadis di wajahnya, dia mengangkat gada itu untuk memukulnya, mendesaknya untuk bergegas dan membiarkannya mendengar jeritan menyedihkannya. Liam berdiri tetapi memanggil monster es besar yang menangkap gada berduri itu sebelum mencapai dirinya. Guru itu tertegun, bertanya-tanya tentang identitas orang di depannya. Liam menghancurkan penahan magis yang mengikatnya dan menyebutkan bahwa dia telah memperhatikan banyak bekas cambuk di tubuh Kai ketika dia berganti pakaian dan menatap langsung ke guru itu, menegaskan bahwa bekas luka itu adalah perbuatannya. Guru itu mencoba memanggil bantuan, meneriakkan nama Kai dan menyuruhnya berhenti. Liam memerintahkan monster itu untuk menjepit guru itu ke tanah. Guru itu mulai berbicara, tetapi Liam memotongnya, memperingatkan bahwa dia akan mematahkan lengannya jika dia berbicara tanpa izin. Dalam sekejap, lengan guru itu benar-benar patah, dan dia mengeluarkan jeritan kesakitan yang menusuk. Liam dengan dingin mengingatkannya bahwa dia telah memerintahkannya untuk tidak berbicara dan bersumpah bahwa tangan kirinya adalah yang berikutnya, yang membuat guru itu terdiam ketakutan. Liam berkata sepertinya guru itu telah banyak menyakiti Kai. Guru itu mencoba membela diri seperti yang muncul dalam ingatan Kai yang terlintas di benak Liam, mengklaim bahwa apa yang telah dilakukannya adalah bagian dari pendidikannya. Guru itu menutup mulutnya ketika dia ingat bahwa dia telah berbicara meskipun ada peringatan dari Liam. Liam tersenyum sinis dan berkata, "Begitu," menambahkan bahwa jika memang ada sesuatu yang bisa dipelajari dari cambukan, maka guru itu harus menunjukkan kepadanya apa pelajaran itu. Kemudian dia memerintahkannya untuk mencambuk dirinya sendiri dengan sabuk berdurinya. Guru itu menolak keras, mengatakan bahwa dia tidak bisa melakukan itu dalam keadaan apapun. Kemudian Liam bertanya kepadanya dengan nada mengancam apakah dia lebih suka ditusuk oleh panah es daripada dicambuk. Sambil memanggil lingkaran sihir, dia menambahkan dengan senyum menakutkan bahwa dia tidak bisa menjamin dia akan selamat jika memilih panah. Segera, guru itu berubah pikiran dan setuju untuk dicambuk. Liam memerintahkannya untuk bergegas dan mulai dan tidak lupa melepas pakaiannya terlebih dahulu. Liam duduk dengan tenang di kursi sementara guru itu berlutut di hadapannya telanjang kecuali pakaian dalamnya, menangis dan memegang sabuk berduri. Guru itu mulai mencambuk dirinya sendiri, berteriak kesakitan dengan setiap pukulan. Setelah beberapa saat, dia berhenti, berdarah dan kelelahan, dan bertanya kepada Liam apakah itu sudah cukup. Liam menjawab dengan sangat tenang, "Ya, seperti itu, 100 kali lagi." Guru itu menatapnya dengan ketakutan mutlak. Setelah menyelesaikan 100 cambukan, guru itu pingsan di lantai, punggungnya penuh luka berdarah, dan bergumam bahwa dia sudah selesai. Tapi Liam bertanya mengapa dia merasa lega, dan mengatakan kepadanya bahwa dia belum berniat melepaskannya. Mata guru itu membelalak ketakutan saat dia menatap Liam, yang menatapnya dengan tatapan dingin tanpa ampun. Guru itu dalam keadaan ketakutan dan kesakitan yang luar biasa, sementara para siswa di luar bertanya-tanya dengan bingung apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba, Liam menggunakan sihirnya untuk menciptakan pilar es yang menjulang tinggi di halaman sekolah dan menempatkan guru telanjang itu di puncaknya, di mana dia mulai berteriak minta tolong. Liam memerintahkannya untuk mengakui di depan seluruh sekolah apa yang telah dilakukannya pada Kai. Guru itu memohon untuk diturunkan terlebih dahulu, tetapi Liam mengabaikannya dan menjentikan jarinya. Es di puncak pilar mulai mencair, menyebabkan guru itu mulai meluncur. Liam menatapnya dari bawah dan mendesaknya untuk segera mengaku sebelum dia kehilangan keseimbangan dan jatuh. Di bawah tekanan rasa takut, guru itu memulai pengakuan kerasnya, mengakui bahwa dia telah menggunakan hukuman fisik terhadap Kai. Liam menuntut agar dia lebih spesifik. Jadi, guru itu mengaku bahwa dia telah menelanjangi Kai dan berulang kali mencambuknya dengan ikat pinggang. Dia mengakui bahwa dia telah menyebut penyiksaan ini sebagai bimbingan pendidikan, tetapi pada kenyataannya, itu hanya cara untuk menghilangkan stres pribadinya. Para siswa mendengarkan dengan takjub saat guru itu berteriak bahwa dialah yang bersalah, bahwa Kai tidak melakukan kesalahan apapun, namun dia telah menghukumnya secara tidak adil berkali-kali. Kemudian dia berteriak, mengakui bahwa dia adalah monster mesum yang menikmati cambukan dan mengakhiri pengakuannya dengan menangis dan memohon pengampunan. Para siswa berbisik di antara mereka sendiri bahwa guru bernama Pierre sudah tamat dan dia tidak bisa tinggal di akademi setelah skandal yang menggemparkan ini. Kemudian Liam berbalik ke arah para siswa yang berbisik dan bertanya apakah mereka merasa ini lucu dan mereka membeku di tempat. Dengan tatapan penuh penghinaan, dia bertanya apakah mereka adalah keturunan Liam dan mengatakan kepada mereka bahwa mereka membuatnya jijik. Liam menunjuk ke arah mereka, lalu menunjuk ke guru yang dipermalukan di atas pilar es, menyatakan bahwa ini adalah nasib semua orang yang telah menyakiti Kai Asher.
Dan dia mengeluarkan peringatan keras bahwa setiap orang yang membawa dosa yang sama seperti pria ini akan dihukum, dan tidak ada dari mereka yang akan lolos. Dan dengan mata bersinar dengan cahaya biru, dia memerintahkan mereka untuk gemetar dan menunggu nasib mereka. Semua siswa, termasuk Joshua, memandang dengan ngeri dan hening total. Dari kejauhan, Joshua sedang menyaksikan adegan itu, wajahnya penuh memar, mengutuk Kai secara diam-diam. Seorang gadis dengan rambut coklat panjang mendekat dan menyebutnya menyedih. Di tempat lain, di dalam kantor mewah, seorang pria tua, tampaknya kepala sekolah akademi, berkomentar bahwa Kai telah melewati semua batas kali ini. Kai berdiri di hadapannya dalam diam saat kepala sekolah menambahkan bahwa seorang siswa yang menghina seorang guru adalah insiden pertama sejenisnya sejak akademi didirikan. Di kantor kepala sekolah, seorang pria botak berteriak pada Liam, mengutuk sikap kurang ajarnya. Liam menatapnya dengan tatapan dingin. Itu membuat takut kepala sekolah dan wanita yang duduk di sebelahnya, Nyonya Claire dan pria botak itu. Liam membenarkan tindakannya dengan mengatakan bahwa dia telah mengekspos guru Pierce, karena dia menundukkan Kai Asher pada hukuman fisik yang tidak adil untuk memuaskan hasratnya yang menyimpang. Kepala sekolah mencibir kata-katanya dan bertanya apakah hanya itu yang ingin dia katakan. Dia menggambarkan klaimnya sebagai konyol, menegaskan bahwa Tuan Pierce adalah guru yang berbudi luhur dan tidak akan pernah melakukan tindakan seperti itu. Liam menjawab, bertanya-tanya bagaimana mereka bisa mengatakan itu meskipun guru itu telah mengakui perbuatannya di depan semua siswa. Kepala sekolah menjawab bahwa Liam telah menipunya untuk mengaku. Pria botak itu menoleh ke Nyonya Claire, menganggapnya bertanggung jawab, dan dia menawarkan permintaan maafnya. Kemudian dia menoleh ke Liam, mengklaim bahwa dia memiliki kebiasaan berbohong, dan bahwa beberapa bulan yang lalu, dia datang kepadanya menangis dan mengeluh tentang teman-teman sekelasnya yang menindasnya. Kepala sekolah memotongnya, menyatakan bahwa akademi mereka tidak mengenal hukuman fisik atau penindasan. Nyonya Claire setuju dengannya, mengatakan itu sudah jelas. Dia menambahkan dengan senyum jahat bahwa Kai adalah orang yang murung, itulah sebabnya orang-orang membencinya, dan kemudian dia menyalahkan orang lain dan menyebutnya penindasan. Liam mendekati Nyonya Claire dan menatap langsung ke matanya, mengatakan bahwa, dengan kata lain, dialah yang telah menolak panggilan bantuan Kai. Nyonya Claire menjadi marah dan bertanya apakah dia mengancam seorang guru lagi, dan menuntut agar kepala sekolah segera mengeluarkannya. Kepala sekolah, tentu saja, setuju. Claire menoleh ke Liam dan mengingatkannya bahwa mimpinya adalah menjadi penyihir penyembuh nasional, lalu dengan sedih mengatakan kepadanya bahwa mimpi ini berakhir hari ini. Liam duduk memikirkan mimpi Kai Asher, sementara kepala sekolah berdiri untuk secara resmi mengumumkan keputusan pengeluaran. Tiba-tiba, ada ketukan di pintu dan wakil kepala sekolah masuk meminta maaf atas interupsi itu, mengatakan dia punya pesan mendesak. Setelah kepala sekolah mendengar pesan itu, ekspresinya benar-benar berubah dan dia bertanya kepada wakilnya dengan kaget apa yang baru saja dia katakan. Kemudian dia menoleh ke Liam dan mengatakan kepadanya dengan dingin bahwa dia hanya akan memberinya peringatan kali ini. Nyonya Claire terkejut dan dengan marah bertanya-tanya apakah maksudnya dia tidak akan mengeluarkannya. Dia berteriak bahwa ini konyol, bahwa siswa ini hampir membunuh seorang guru yang tidak bersalah. Kepala sekolah meledak dalam kemarahan dan memerintahkannya untuk diam, menyatakan bahwa ini adalah perintah dari Tuan Keit. Penyebutan nama Keit mengejutkan mereka yang hadir. Setelah pertemuan berakhir, kepala sekolah berteriak pada semua orang dan memerintahkan mereka untuk pergi, mendorong Liam keluar dari kantor itu sendiri. Liam mendapati dirinya terlempar ke lorong dan mulai bertanya-tanya tentang perubahan pikiran kepala sekolah yang tiba-tiba. Kemudian dia teringat Nyonya Claire dan kata-kata kasarnya tentang mengakhiri mimpinya. Dia bertanya-tanya apakah dia juga salah satu target balas dendam KI dan memutuskan dia perlu mencari ingatan KI untuk mengetahui lebih lanjut. Saat dia berjalan, dia merasakan kehadiran seseorang. Dan ketika dia berbalik, dia terkejut melihat seorang gadis berdiri di ujung lorong. Pada saat itu, sebuah ingatan yang menyakitkan melintas di benaknya di mana dia mendengar suara mengejeknya, mengatakan, "Inilah yang kau dapatkan, Tuan Raja Absolut." Itu adalah ingatan pengkhianatannya di mana S1MCH Pronunciation Gradi memerintahkan seorang wanita bernama Violet untuk menyakitinya lebih parah, dan dia telah setuju. Violet menggunakan sihirnya untuk menyiksanya, dan S1MCH Pronunciation Gradi memerintahkannya untuk menghilang dari pandangannya, mendoakannya penderitaan abadi saat dia dilemparkan ke dalam jurang maut, dan dia teringat senyum Violet saat dia melihatnya jatuh. Liam kembali ke masa sekarang di mana gadis itu mendekatinya dan mengatakan kepadanya bahwa dia punya sesuatu untuk dikatakan padanya. Liam memikirkan para prajurit unit 100 orang yang telah bertarung bersamanya dan kemudian mengkhianatinya. Dia ingat bahwa para prajurit ini mewarisi kekuatan dan ingatan mereka dan bereinkarnasi setiap 300 tahun. Dia segera menyadari bahwa wanita yang berdiri di hadapannya tidak diragukan lagi adalah inkarnasi baru dari Violet. Gadis itu mendekati Liam dan tepat saat dia akan berbicara, Liam menerjangnya dalam sekejap mata dan menjepitnya ke dinding, membuatnya berteriak kaget. Dia mengatakan padanya bahwa dia tidak menyangka dia akan muncul di hadapannya dengan begitu mudah dan ini menyelamatkannya dari kesulitan mencarinya. Dia memanggilnya dengan namanya, Violet, tetapi dia berpura-pura tidak tahu dan bertanya siapa Violet.